Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah ilmu fikih dari masa tabi'in sampai pada masa modern sekarang. Ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya bagi umat Islam. Fikih pada masa tabi'in. Setelah masa fikih sahabat berakhir, periode fikih berlanjut ke masa fikih tabi'in. Fikih yang berlaku sesudah masa sahabat, yakni mereka yang berguru kepada sahabat, umumnya mereka yang berasal dari Al-Khulafa'ur Rasyidin. Fikih pada masa ini berkembang sesuai dengan tumbuhnya kemajuan Islam, di mana terjadi perluasan Islam keluar daerah-daerah di luar Madinah. Masa ini diperintah oleh Bani Umayyah, sekalipun memperoleh kekuasaan secara kurang tepat. Namun, Muawiyah setelah memerintah, ia sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan Islam, terutama dalam bidang fikih. Bagaimanapun juga, tabi'in yang pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Oleh karena itu, penguasaan fikih mereka itu tetap mengacu kepada integritas keilmuannya, walaupun terkadang berbeda, bahkan menyalahi dengan sahabat. Ini pun dilakukan karena kebutuhan umat itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada fikih pada masa madzhab. Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam madzhab, di mana setiap madzhab berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut banyak sekali dipengaruhi oleh murid-murid mereka, yaitu dengan tulisannya tentang madzhabnya masing-masing secara panjang lebar. Mereka mengambil dalil hukum dari Al-Quran. Masa ini fikih mengalami perkembangan yang sangat besar dan melahirkan madzhab-madzhab yang sangat besar pula. 4 orang imam telah melahirkan madzhab, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Beliau-beliau disebut mujtahid. Kehebatan beliau dalam memahami dan mengambil hukum, istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis membuat dunia fikih saat itu berada dalam kemajuan yang sangat menakjubkan. Kemudian ada masa kemunduran dominasi Barat. Setelah terjadi pengagungan pada mazhab atau yang disebut juga periode taklid, secara membabi buta, Islam mengalami kemunduran karena fanatisme mazhab yang sangat tinggi. Ini menjadikan umat Islam tidak berpikir atau menggali hukum dalam Al-Quran. Bahkan menurut mereka, para mujtahid sudah didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Ditambah juga, saat itu para ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun oleh mazhabnya masing-masing. Menjelang akhir abad 16 hingga 18, keadaan tersebut terus berlangsung. Dan ditambah lagi bangkitnya bangsa Barat yang menjadikan mereka mencaplok beberapa daerah Islam, sehingga bertemulah antara kebudayaan Islam yang lama, yang lemah dengan kebudayaan Islam, dan lahirlah budaya baru di mana hukum fikih yang dihasilkan berubah. Kemudian ada masa kebangkitan Islam. Pada akhir abad 19 sampai sekarang, ini berkaitan juga dengan kebangkitan Islam dalam bidang politik pula. Umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Upayanya, periode pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga di berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum fikih tertentu dan dalam mazhab juga tertentu. Hal ini didasarkan atas kesadaran para ulama fikih yang berpikir bahwa sesuatu yang terdapat di satu mazhab ini belum tentu dapat mengayomi permasalahan yang dihadapi ketika itu. Oleh karena itu, perlu juga pendapat dari mazhab lain yang lebih sesuai dengan kondisi tersebut, dengan tujuan menata dan mengembangkan kembali fikih secara lebih luas dan logis. Pada zaman modern ini, sekarang fikih Islam harus diformat dengan baru dalam berbagai bidangnya, dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah dan juga sistem murabahah yang dikembangkan oleh sejumlah bank Islam. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.